Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani Lestari dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 3 Depok. Hari ini saya akan membahas tentang manfaat sejarah dalam berbangsa dan bernegara. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai penugasan salah satu syarat kelulusan dari SMA Negeri 3 Depok. Apa sih ilmu sejarah? Seringkali kita beranggapan kalau ilmu sejarah itu adalah ilmu yang membosankan. Dongeng. Cerita-cerita dari masa lalu. Buat orang-orang yang susah move on. Cuman membahas hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Ayo dong maju ke depan, kita memikirkan masa depan. Justru sejarah ini sangat banyak memberikan manfaat. Dan ada beberapa pengertian dari para ahli tentang sejarah itu sendiri. Yang pertama adalah dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berkata, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Lalu ada Thomas Kallis berkata, sejarah adalah peristiwa masa lalu atau lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Mereka adalah penyelamat pada zamannya. Mereka merupakan orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peletak dasar negara. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun yang beranggapan bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat utama manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Yang keempat ada Ermoh Ali berkata bahwa sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa, kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah adalah kejadian-kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan-perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia, seperti contohnya adalah perubahan yang secara tersusun dan sistematis. Next. Mengapa sih kita harus belajar sejarah gitu? Kayak apa sih gunanya belajar sejarah? Nah, sejarah perlu dipelajari karena kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan mempelajari peristiwa di masa lalu, kita bisa mempersiapkan kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Di masa sekarang, berikut ada beberapa alasan yang pasti kenapa kita harus mempelajari sejarah itu sendiri. Yang pertama adalah mengenal kisah sebuah peristiwa, kedua memberikan pengalaman dan masa depan yang lebih baik, tiga mengandung nilai, empat mengenang jasa pahlawan sejarah sebagai pelajaran. Nah, sebelum kita mempelajari manfaat sejarah bagi berbangsa dan bernegara, ada baiknya kita mengenal manfaat sejarah secara unsur intrinsik dan ekstrinsiknya dulu. Oke. Ya, manfaat intrinsik sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki pengertian bahwa sejarah adalah ilmu yang terbuka. Artinya siapapun bisa menjadi sejarawan asalkan mereka siap bertanggung jawab atas tulisannya. Beda halnya dengan profesi lain seperti dokter, wartawan, dan guru. Tidak sembarangan orang dapat mengaku sebagai profesi tersebut. Terdapat 4 perkembangan dalam sejarah sebagai ilmu, antara lain perkembangan dalam metode sejarah, perkembangan dalam teori sejarah, perkembangan dalam ilmu filsafat, dan perkembangan dalam ilmu-ilmu lainnya. Nah, yang kedua, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Fungsi dan kegunaan sejarah sebagai pernyataan pendapat artinya banyak sekali penulis sejarah yang berpendapat menggunakan teori dan ilmunya. Sebagai contohnya, terdapat dua aliran yang berpendapat mengenai sejarah Amerika. Kedua aliran itu yaitu aliran konflik dan konsensus. Aliran konflik berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan orang harus bersikap kritis dalam membahas hal-hal tersebut. Sementara aliran konsensus beranggapan bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat konsensus. Oleh karena itu, sejarawan harus bersifat konformisti. Yang ketiga adalah sejarah sebagai profesi. Fungsi dan kegunaan sejarah sebagai profesi artinya banyak sekali profesi yang berkaitan dengan sejarah. Contohnya guru sejarah, dosen sejarah, peneliti sejarah, penulis dan pencatat sejarah.
Selain itu, banyak pula lulusan sejarah yang tidak tertampung dan kemudian keluar dan dalam jalur bidangnya. Ada yang menjadi karyawan perusahaan dan menjadi guru mata pelajaran lainnya. Jadi, sebenarnya kalau kita belajar ilmu sejarah, itu luas lingkupnya juga. Yang keempat adalah sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Fungsi dan kegunaan sejarah paling penting untuk kita mengetahui adalah untuk mengetahui kejadian apa saja yang telah terjadi pada masa lampau. Setelah kita mengetahui masa lampau, maka kita akan tumbuh dan bersikap antara melestarikan masa lampau atau menolak masa lampau. Jika masa lampau yang kita ketahui setelah dipelajari sejarah ternyata begitu penuh dengan makna dan manfaat, maka kita harus melestarikannya. Sementara itu, apabila masa lalu kita terlalu kelam atau tidak ada manfaatnya, maka kita bisa menolak dan melupakannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat intrinsik. Yang pertama, sejarah sebagai pendidikan moral. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan politik. Yang keempat, sejarah sebagai pendidikan masa depan. Yang kelima adalah sejarah sebagai Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat sejarah bagi berbangsa dan bernegara. Ya, yang pertama ada membantu memahami orang dan masyarakat. Manfaat sejarah yang pertama adalah dapat membantu kita memahami orang dan masyarakat, sebab sejarawan menawarkan segudang informasi tentang bagaimana orang dan masyarakat berperilaku, bagaimana kita bisa memahami kejeniusan seseorang, pengaruh inovasi teknologi dan atau peran yang dimainkan kepercayaan dalam bentuk kehidupan keluarga. Jika kita tidak menggunakan apa yang kita ketahui tentang pengalaman di masa lalu, bagaimana kita bisa menilai perang jika bangsa dalam keadaan damai, dalam ketentuan ketidaktahuan kecuali kita menggunakan bahan sejarah. Dalam kata lain, sejarah menawarkan satu-satunya basis bukti yang luas untuk kontemplasi dan analisis tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana masyarakat berfungsi hanya untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. Nomor 2, sejarah berkontribusi dalam pendidikan moral. Manfaat sejarah berikut adalah berkontribusi pada pemahaman moral. Dalam hal ini, sejarah menyediakan medan untuk berkontemplasi moral. Mulai dari mempelajari kisah individual dan situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari kisah tersebut, studi ini tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tetapi juga orang-orang yang biasa memberikan pelajaran keberanian dan ketekunan. 3. Sejarah memberikan identitas suatu bangsa. Mengapa demikian? Karena mempelajari sejarah, keluarga sendiri adalah penggunaan yang paling sederhana. Contohnya, dan yang paling jelas dari sejarah, karena ini memberikan fakta tentang silsilah dan sebagai dasar untuk memahami bagaimana keluarga setelah berinteraksi dengan perubahan sejarah yang lebih besar. Contoh yang paling kecilnya. Yang keempat, adalah sejarah membantu kita belajar lebih berhati-hati. Sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejurusan atau keterampilan tertentu seperti navigasi, jurnalistik, senjata atau militer, dan lain sebagainya. Belajar sejarah membuat kita lebih hati-hati mengenai banyak hal, salah satunya agar menghindari kesalahan yang mungkin saja sebelumnya sudah pernah terjadi, termasuk dalam hal-hal pekerjaan. Yang kelima, sejarah dapat memberikan kesenangan. Berkaitan dengan fungsi rekreasi, belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seseorang pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian membaca. Baik itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa lain. Kan di sejarah banyak banget peristiwa-peristiwa dan bisa saja pembacanya itu menjadi tertarik dan menganggap, oh iya ternyata sejarah itu menyenangkan. Yang keenam, sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Peristiwa-peristiwa di masa lalu juga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pendidikan kebijakan atau kebijaksanaan. Hal ini berkaitan dengan pengalaman kebijakan yang telah dilakukan di masa lalu. Yang ketujuh,
Memperkokoh rasa kebangsaan atau nasionalisme. Terbentuknya bangsa disebabkan karena adanya kesamaan sejarah di masa lalu, sehingga memunculkan rasa keinginan untuk membuat sejarah besar bersama-sama di masa yang akan datang. Sejarah Indonesia atau perjalanan Indonesia sampai mencapai kemerdekaannya tentu menjadi ingatan kolektif yang dapat menimbulkan rasa solidaritas dan mempertebal semangat kebangsaan. Yang kedelapan, sejarah sebagai sumber inspirasi. Manfaat sejarah dalam kehidupan masyarakat selanjutnya adalah menjadikan sebagai sumber inspirasi. Pengetahuan dan cita-cita masa lalu dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam rangka untuk menumbuhkan cita-cita yang disusun pada masa depan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang manfaat sejarah untuk berbangsa dan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.